Assalamualaikum Bang. Salam. Nah, Namang. Alhamdulillah. Ini lagi jalan-jalan Bang, menikmati alam. Jadi kebetulan saya lihat ada sosok manusia di sini. Ya ingin ngobrol-ngobrol aja. Nah, Gitu. gimana. Ini Bang, kan ini juga mau mewakili diri saya sendiri gitu kan sebagai anak muda. Kita kan, saya kan Saya anak muda juga, Sal. anak muda. Maksudnya beda apa ya? Beda usia lah gitu. Usia 20-an gitu. Jadi gini Bang, kan anak muda sekarang yang saya amati ya, yang teramati gitu kan. Sekarang jika dianalisis itu banyak anak muda yang sekedar mementingkan ego kesenangannya saja. Seperti ya bermain-main gitu kan, membahagiakan diri, terus ya paling sisi seriusnya itu ketika melamar pekerjaan. Nah udah itu mulai riweuh gitu kan anak muda gitu kan. Nah di sisi lain gitu kan, saya selalu bertanya gitu kan, Jir, saya kan anak muda gitu kan, ingin apa ya, membangun kehidupan di masa depan. Kan nggak hanya di dunia saja ya, tapi ilmu-ilmu ukhrawi gitu kan, atau akhirat juga pengen dapat gitu. Kan sebelum itu dapat, saya harus mengenal dulu Tuhan gitu, Allah saya gitu. Nah cara mengenalnya tuh untuk anak muda sekarang gitu kan, yang hobinya masih kemana-kemana gitu kan, supaya tahu Allah teh, mengenal Allah teh kumaha gitu. Gimana sih caranya kita supaya bisa mengenal Allah? Kan yang saya kenal cuma Allah itu yang maha pengasih, maha pemurah. Nah pengasih pemurah itu gimana sih Bang? Memberi rezeki, maha pemberi rezeki itu prosesnya itu gimana gitu kan, butuh apa ya, pendalaman lagi di sana. Seperti itulah. Pertanyaannya, Bagaimana cara saya itu bisa lebih dekat atau lebih mengenal Allah itu seperti apa sih, gimana sih gitu. korelasinya dengan yang kamu ceritakan tadi apa kira-kira? Anak muda tuh main-main, mementingkan ego. Ya Korelasinya di mana? adalah. Nah, Jadi di satu sisi kita melakukan itu semua, tapi di satu sisi Allah itu selalu menyertai kita gitu. Jadi kita juga nggak lupa kemana kita akan pulang nah gitu. itu udah ada kesadaran itu. Kan bagus itu. Terus salahnya di mana anak muda? Kau jangan nyalahin anak muda. Maksudnya apa ya, lebih mendalam lagi gitu Bang. Dan itu Mendalam. mah umumnya seperti itulah gitu. Jadi di mana salahnya? Anak muda suka main, bagus. Kalau anak muda tidak suka main, berarti kamu tidak normal. Ya maksudnya Ya kan anak muda saya juga masih suka main. Saya ya sudah Bang, yang ya tua. betul. Maksudnya Anak itu muda suka membahagiakan diri, bagus itu. Justru itu perintah Tuhan itu. Seperti kau bahagialah, kau menjadi manusia. berarti Bagus, nggak ada itu salahnya. Anak muda, apalagi tadi? sibuk mencari pekerjaan seperti itu lah. Bagus itu, ya harus sibuk lah mencari pekerjaan. Kalau anak muda tidak punya pekerjaan itu anak muda malas, itu salah Ya, itu. betul. Tapi Bang, ini masalahnya di mana gitu? Kan kita masa hidup kan gitu-gitu doang ya, main-main gitu kan, cari pekerjaan, kerja monoton lah gitu kan. Monoton. Bisa dibilang monoton seperti itulah, terus mati gitu kan. Nah jadi kan sisi lainnya itu kita dapat ilmu apa ya, ilmu ini kebatinan, ilmu yang ada di ruh kita mengenai hal-hal kolbiah gitu Bang. Ilmu kebatinan, ilmu kolbiah. Jadi ilmu teh dipecah-pecah sama Isal teh ya. Jadi ada ilmu batin, ada ilmu jasad. Enggak Bang, maksudnya apa ya? Yang berkaitan ilmu dengan apa? Substansi gitu. Kenapa? Hanya substansi. Karena kan kita harus dari dalam dulu mengenal dalam dulu juga gitu. Dari dalam dulu. Apanya yang dari dalam? Ya, diri kita. Ya kan harus kan dalam hati kita harus ada Allah gitu kan. Hal-hal apa ya, keilahian gitu Bang. Nah cara mengenalnya itu gimana sih gitu? Cara mengenal
Apa? Allah lah. Oh, Tuhan cara kita. mengenal Allah. Iya. Oh, jadi intinya kamu ingin kenal sama Allah. Iya gitu bang. Kan kadang kita Muter-muter ke mana? sibuk aja gitu kan, Heeh. hanya main-main gitu kan. Apa ya? Dalam kesibukan Iya. juga kita bisa mengenal Allah. Oh bisa gitu. Ya Allah tuh super sibuk. Kalau kita sibuk berarti kita mewakili Allah. Ayo. Nah, Allah sibuk nggak kira-kira? ya, sibuk lah. Sibuk Jelas. dia mengatur alam semesta ini. Terus kenapa kita menyalahkan diri kita kalau kita sibuk? Justru kita harus menyibukkan diri kita untuk mengisi semesta ini. Nah, karena Allah itu Masih sibuk. sibuk. Iya, maksudnya Nah, cara tahu oh Allah itu gini nih, gitu lah. Gimana sih bang? Allah tuh gini nih. Ya kan kita sebagai manusia yang awam gitu kan, misalkan belum mengenal Allah seperti apa, kan belum tahu gitu kan sisi sibuk-sibuk lain teh. Kita kadang melupakan Allah gitu kan, dan nggak tahu juga bahwa Allah tuh ada di sana gitu. Nggak ada orang yang bisa melupakan Allah. Nggak ada. Memang bisa Isal melupakan Allah? Nggak ada yang bisa melupakan Allah, nggak ada. Itu hebatnya Allah. Kalau ateis. Hah? Ateis Ateis. Namanya ateis itu. yang tidak percaya Allah. Ateis itu tidak percaya Allah artinya. Ateis itu tidak bertuhan, Ateis itu tidak. tidak bertuhan. Terus kenapa? Berarti dia kan tadi kata abang teh pasti tidak mungkin manusia Melupakan Allah. melupakan Allah. Hmm. Ateis mah dia mencoba melupakan Allah. Ateis. Oh, dia melupakan Allah. Ateis itu melupakan Allah. Iya. Bukan menistakan apa? Dia tuh tidak berketuhanan. Ateis itu. Berpengaruh nggak sama Allahnya? Kalau sama Allah nggak berketuhanan. Artinya seberapa besar pun manusia menafikan ketuhanan, dia sendiri tidak bisa lepas dari nilai ketuhanan itu. Pasti Macam hadir. tadi, contohnya dia Pasti sibuk, kan gitu. Sibuk itu bagian dari sifat Allah loh. Allah itu kan sibuk. Cuman dia tidak menstatementkan langsung di mulutnya saja. Tidak bisa. Tidak. Ketika ada orang yang menafikan ketuhanan, dia itu sebenarnya sedang berdusta. Karena apapun yang dia lakukan itu sebenarnya mewakili diri dia sebagai sifat-sifat. Dia sudah mewakili sifat-sifat ketuhanan dalam dirinya. Kita kerja itu mewakili sifat Tuhan loh. Allah tuh super sibuk. Nggak bisa. Makanya ada hadis yang mengatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Orang yang mengenal dirinya, dia pasti akan mengenal Robnya. Makanya tahu diri dulu. Oh, Nah, jangan-jangan kita nggak tahu diri. Ya kalau sama diri kita aja nggak tahu, mana pula mau tahu sama Allah. Macam tadi kan, dari statement yang kamu ungkapkan itu semua, walaupun terkesan negatif, tidak ada. Nilai negatifnya nggak ada loh. Di mana nilai negatifnya? Saya anak muda, suka sibuk ini, sibuk tepuguh loh. Nilai negatifnya di mana kira-kira gitu? Nggak salah. nggak salah ya bang. Gitu. Saya anak muda, pengen mengejar sesuatu impian, cita-cita bekerja. Loh, salahnya di mana? Main game wae. Main game wae. Ya memang dunia ini game kok. Memang dunia ini diciptakan untuk tempat kita bermain kok. Tapi kan apa ya, untuk meraih ilmu teh kan identiknya itu dengan adanya kita ikut pengajian seperti ngaji Quran atau mendengar ceramah-ceramah seperti itu. Gimana sih kita Bang? kita salah sendiri. Kenapa kita mengkotak-kotakan ilmu? Misal nggak bisa tentang hal perotomotifan, gitu kan akhirnya Isal belajar itu dianggap ibadah nggak? Sedang ibadah. Hah? Ibadah. Ya itu kan sama dengan menuntut ilmu. Kenapa sih ilmu sih di kotak-kotak? Jadi menuntut ilmu tuh harus ngaji. Ini kita ngaji nggak nih? Ini kan ngaji sama, cuman nggak di masjid, di kuburan gitu kan. Tapi kan ngaji ini loh gitu. Minimal apa yang kita dapat dari sini? Itu kan ngaji loh gitu. Intinya itu ada pelajaran di dalamnya bang. Iya. Jangan-jangan terbalik. Yang kuburan ini yang nilainya ada nilai masjid. Justru yang di masjid itu kuburan. Bisa begitu loh.
Jadi jangan mengkotak-kotakan. Ilmu itu universal. Ilmu agama. Yang bagaimana sih konkret ilmu agama? Nah, itu Bang. Apakah kita belajar ilmu ekonomi itu bukan ilmu agama? Apakah kita belajar matematik itu bukan ilmu agama? Apakah kita belajar fisika itu bukan ilmu agama? Yang mana ilmu agama itu? Ayo. Apakah ilmu agama kita harus belajar wudhu aja baru ilmu agama disebut? Kalau kita belajar bangun rumah itu masjid itu siapa yang bikin? Kan orang yang mempunyai ilmu arsitek bisa bikin masjid. Apakah yang bikin masjid itu tidak ibadah? Apakah yang ibadah itu yang di dalam masjid aja yang sholat di sana baru disebut ibadah? Yang ngebangunnya enggak ibadah itu gitu. Ya udah Bang, satu lagi Bang, Nah, ini Bang. Satu lagi pesan atau amanat gitu kan untuk anak-anak muda atau generasi muda supaya hidupnya itu selamat. Kalau kamu aman. anak muda, jadilah anak muda, jangan sok jadi orang tua. Udah, itu aja pesan saya kok. Ada fase-fasenya Bang. Iya. Jadi aja anak muda dulu, gua sosok tua lo. Siap. Oke? Oke, siap. Nah, makasih Bang atas waktunya dan pencerahan mengenai obrolan-obrolan yang menarik inilah gitu Iya. kan. Siap. Untuk membangun personality juga ada di konten Jibril. Iya, ada. Silahkan tonton kembali ya supaya kita bisa mengenal diri kita sendiri dan otomatis kita akan bisa mengenal Tuhan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.